wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bapak-bapak, itu amanat dari Allah kepada kita sekalian. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, itu ada seorang wanita salihah namanya Ummu Sulaim. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah. Ummu Sulaim bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau datang ke kota kami, ke negeri kami ini, ke kota Madinah. Semua penduduk Madinah berbahagia dengan kehadiranmu, berbahagia dengan kedatanganmu. Mereka menyambut engkau dan mereka semua ingin mengambil keberkahanmu dengan memberikan hadiah yang mereka miliki kepada engkau supaya mereka dapat berkah. Ya Rasulullah, saya juga ingin memberikan hadiah kepadamu, tapi saya nggak punya apa-apa," kata Ummu Sulaim. "Namun saya nggak mau ketinggalan. Saya datang sekarang kepada engkau ya Rasulullah, saya membawa sesuatu yang paling berharga yang saya miliki. Saya ingin mempersembahkan ini kepada engkau." Nabi bilang, "Apa itu?" Anas bilang, "Ada suatu kejadian yang sangat berkesan untuk saya." "Apa itu?" "Satu kali Rasul perintahkan saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan beliau. Nabi bilang, 'Anas, buruan, ini penting sekali, harus segera.' Maka saya pergi ke pasar, keluar dari rumah dengan cepat. Saya keluar ke pasar. Di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, katanya Anas, saya melihat teman-teman saya sedang bermain di jalan. Ketika di luar saya lihat teman-teman saya lagi asyik main. Begitu saya lihat mereka asyik main, saya ikut main bersama mereka di jalan, sehingga saya lupa dengan pesan Rasulullah SAW. Asyik main, Nabi Muhammad nunggu di rumah. Saya lupa main asyik. Tiba-tiba tengah-tengah saya main, saya berasa ada sosok di belakang saya memeluk saya dari belakang dan menutup dengan kedua telapak tangannya kedua mata saya. Ditutup begini dari belakang. Saya terperanjat. Siapa orang yang menutup mata saya dari belakang dan memeluk saya ini? Tetapi ketika saya mencium harumnya, ketika saya merasakan dingin, lembut dan halus kedua tangannya yang menutup saya, menutup mata saya tahu betul ini adalah Rasulullah SAW. Dan kesempatan itu tidak saya sia-siakan, kata Anas bin Malik. Kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Apa yang saya lakukan? Saya ini kalau lihat di Kalimantan Selatan ini bangga, gembira. Ulamanya banyak, guru-gurunya banyak, orang-orang saleh, orang-orang yang istiqomah. Saya katakan dari lubuk hati saya yang paling dalam, begitu saya cinta dengan para ulama yang ada di sini. Ketika saya melihat wajah mereka, ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru, para habaib, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, hadirin wal hadirat, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah taala, peringatan Maulid yang kita hadiri di pagi hari ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu sekalian, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka berbahagia atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka, atas rahmat yang Allah turunkan untuk mereka. Karena sesungguhnya
kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka atas rahmat dan karunia Allah tersebut itu lebih baik daripada pernak-pernik dunia yang mereka kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah untuk kita sekalian. Karunia Allah untuk alam semesta sekalian. Sebab kalau bukan karena sosok beliau, keadaan kita dan umat manusia tidak akan seperti ini saat ini. Tapi dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Allah mengeluarkan manusia dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari jahiliyah kepada akhlak yang mulia, daripada kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Inilah sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa beliau kepada umat manusia begitu agung. Beliau adalah sumber inspirasi utama umat manusia di dalam ilmu pengetahuan. Beliau adalah sumber inspirasi utama umat manusia di dalam budi pekerti dan peradaban. Sebelum Nabi Muhammad, keadaan umat manusia tidak semuanya terbelakang. Tetapi dengan kehadiran Rasulullah, beliaulah yang mempeloporkan, menuntut ilmu, belajar dan menyebarkan kepada umat manusia ilmu pengetahuan. Beliaulah yang mempeloporkan untuk umat manusia budi pekerti dan akhlak yang mulia. Beliau yang mengatakan di dalam ucapannya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu Al-Habib Ali Habsyi melukiskan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada budi pekerti mulia di muka bumi ini melainkan ketika kita telusuri kita akan dapati sumber utamanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi teladan terbaik, panutan terbaik di dalam segala budi pekerti yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau adalah anugerah Allah untuk umat manusia sekalian, dan beliau adalah kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan untuk kita dan untuk umat manusia. Beliau katakan di dalam ucapannya, ana rahmatul muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala untuk alam semesta sekalian. Sehingga Allah Ta'ala bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Artinya Allah mengutus sosok Nabi Muhammad sebagai simbol kasih sayang. Beliau menebar rahmah, beliau menebar kasih sayang kepada alam semesta sekalian. Itu satu. Dan juga Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk alam semesta, untuk mengeluarkan mereka, menyelamatkan mereka dari keterpurukan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak lain karena dengan berkat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang terbaik, enggak lain karena berkat Rasulullah. Itu Al-Imam Al-Busiri bilang, busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beliau katakan, busyra lana ma'syarul Islam, kabar gembira untuk kita wahai umat Islam sekalian, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, kita ini mendapatkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan sebaik-baiknya utusan, maka otomatis kita menjadi sebaik-baiknya umat di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin, beliau bilang, ma kunna khairu ummah illa bi Muhammad. Kita enggak bakal menjadi sebaik-baiknya umat melainkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sepatutnya kita merayakan kelahiran beliau. Kita bergembira atas kelahiran beliau, bergembira atas kehadiran beliau di tengah-tengah umat manusia. Dan ini sedikit yang bisa kita tunaikan melihat jasa agung yang Rasul berikan kepada umat manusia. Maka itu
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lakukan kecil. Al-Imam Ad-Daibai bilang, "Walau anna sa'aina kulla hinin 'ala al-ahdaq la fawqa an-najaib, walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Kita kalau mau membayar jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kalau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang agung ini, ya, dengan cara apa? Kita datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota kita nih, dari kampung kita nih di Kalimantan Selatan ke kota Madinah, jalan kaki, bukan jalan kaki, jalan di atas bola mata kita, demi untuk bersyukur kepada Allah dan kepada Rasulnya atas anugerah ini, maka belum bisa kita menunaikan rasa syukur atas nikmat yang agung tersebut. Bahkan beliau bilang, jangankan maulid, perayaan maulid setahun sekali, setiap waktu, setiap saat kita adakan peringatan maulid sebagai bentuk kegembiraan, rasa syukur, kita belum bisa selama-lamanya untuk membayar jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung ini. Akan tetapi alhamdulillah, ini sedikit yang bisa kita tunaikan, yang kita bisa persembahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian, dan dengan perkumpulan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengenal syukur kepada Allah, yang mengenal syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid yang kita hadiri, kita ingin mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar hanya rutinitas, tetapi kita ingin pulang dari sini dengan membawa sesuatu yang kita bawa pulang ke rumah kita sebagai bekal kita di dalam kehidupan dunia ini untuk kita berbahagia di negeri akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini sementara. Sepanjang apapun kita hidup di muka bumi, pasti kita akan mati, pasti kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala, cepat atau lambat. Kita hanya menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in minkum illa wariduha kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tapi kita hidup di muka bumi ini ada limit waktu, ada batas waktunya, dan waktu tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin balighah. Akan tetapi kita ada tujuan hidup di dalam muka bumi ini. Apa tujuannya? Allah Taala bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah, menjadi abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hidup. Kita dibebankan oleh Allah Ta'ala kewajiban-kewajiban sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini hendaknya kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah rumah tangga, keluarga, diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka anugerah Allah, dan mereka juga amanat yang Allah bebankan di pundak kita untuk dituntut pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Seorang ayah pemimpin dalam rumah tangganya, seorang ibu pemimpin di dalam rumah tangganya. Karena itu persiapkan jawaban kita ketika kelak kita berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bapak-bapak, itu amanat dari Allah kepada kita sekalian. Kita diminta oleh Allah untuk melindungi mereka, menjaga mereka dari siksa api neraka. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita semua berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Kita semua berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Kita berharap supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh wassalihat, menjadi anak-anak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, harapan tidak cukup kalau kita tidak berusaha.
Kita dibebankan tanggung jawab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, tunaikan kewajiban kita kepada Allah di dalam mendidik keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda kita. Wajib bagi setiap orang tua, ayah dan ibu, untuk memberikan perhatian besarnya kepada anak-anaknya. Bukan hanya kita fokus memberikan mereka makanan dan minuman, bukan hanya kita fokus mencari nafkah, memberikan mereka harta, bukan. Tetapi selain daripada itu, kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Anak-anak yang soleh itu tidak akan muncul begitu saja kalau kita tidak mendidik mereka. Keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh keberkahan, keluarga orang-orang yang bertakwa, nggak muncul begitu saja kalau orang tua, suami, istri, ayah dan ibu tidak mendidik rumah tangganya dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia abaikan, maka akan tumbuh anak-anak yang terabaikan. Tetapi kalau dia fokus di dalam membimbing anak-anak dan keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mendidik mereka? Didik mereka pertama-tama, jadikan diri kita sebagai panutan yang terbaik bakal anak-anak kita. Bagaimana kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sedangkan kita tidak menjadi orang yang soleh? Bagaimana itu? Kita nggak bisa menjadikan diri kita orang soleh. Bagaimana kita memaksa anak kita untuk jadi orang soleh? Bagaimana itu? Kita harus memulai dengan diri kita. Kita harus memulai dengan diri kita, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang istiqamah. Kita menjalankan kewajiban kepada Allah. Kita pengen suruh anak kita rajin sholatnya, tapi sholat kita nggak benar. Kita pengen anak kita rajin sholat di masjid 5 waktu berjamaah, tapi kita sholat di rumah. Nanti udah akhir waktu baru kita sholat. Bagaimana itu? Kita aja nggak bisa memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, terus kita memaksa orang lain, anak kita dalam hal ini, untuk taat kepada Allah. Nggak bisa. Mulai dari diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan inilah kehidupan di dunia. Memang berat, tapi janji dari Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Beratnya di awal, tapi kalau kita sungguh-sungguh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita panutan yang terbaik untuk anak-anak kita di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Kita ayah, kita ibu, kita ajarkan anak-anak kita. Selain kita membimbing mereka, kita juga jadi contoh teladan yang terbaik. Ketika kita ke masjid, anak kita melihat kita pergi ke masjid. Ketika si ibu sedang sholat duha, anak-anak gadisnya di rumah melihat ibunya dan melaksanakan sholat duha. Ketika melihat semacam itu, nggak ada alasan bagi anak untuk tidak meneladani orang tuanya. Melihat orang tuanya menjadi teladan yang terbaik. Sebab madrasah yang pertama bagi anak keturunan adalah rumah mereka, ayah mereka, ibu mereka. Kita bapak-bapak biasain, kalau kita pergi ke masjid, anak kita ajak, keluarga kita ajak, sehingga tertanam di dalam hati mereka betapa pentingnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ke masjid, ketika kita hadir majelis, ketika kita hadir perayaan Maulid semacam ini, ajak anak-anak kita, ayo nak ikut sama-sama kita hadir majelis penuh berkah, kita mengenal Rasulullah, kita berjumpa dengan orang-orang soleh. Anak kita ajak. Mungkin di awal berat, tapi kalau terus dan terus dengan sabar, dengan penuh kasih sayang kita ajak, insya Allah akan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, itu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, itu ada seorang wanita salihah namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah. Ummu Sulaim bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau datang ke kota kami, ke negeri kami ini, ke kota Madinah. Semua penduduk Madinah berbahagia dengan kehadiranmu, berbahagia dengan kedatanganmu. Mereka menyambut engkau dan mereka semua ingin mengambil keberkahanmu dengan memberikan hadiah yang mereka miliki kepada engkau, supaya mereka dapat berkah. Ya Rasulullah, saya juga ingin memberikan hadiah kepadamu, tapi saya nggak punya apa-apa," kata Ummu Sulaim. "Namun saya nggak mau ketinggalan. Saya datang sekarang kepada engkau ya Rasulullah, saya membawa sesuatu yang paling berharga yang saya miliki. Saya ingin mempersembahkan ini kepada engkau." Nabi bilang, "Apa itu?" "Ya Rasulullah, harta yang paling berharga bagiku adalah buah hatiku, anakku, Anas bin Malik.
Anas bin Malik, anakku ini aku sodorkan kepada engkau, aku persembahkan kepada engkau, aku hibahkan dia kepada engkau agar dia mengabdi, berkhidmah kepadamu, menjadi pelayanmu. Masya Allah. Diterima persembahan itu oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkhidmah menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun. Dari sejak masuk Madinah sampai beliau wafat, Anas bin Malik mendampingi Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, begini orang tua. Kita melihat di sini banyak ulama kita, para habaib kita, guru-guru kita, orang-orang yang soleh. Sodorkan anak kita kepada mereka agar dididik oleh mereka dengan didikan yang terbaik. Kita nggak bakal rugi. Buktinya apa? Anas bin Malik itu sahabat, ketika disodorkan oleh ibunya kepada Rasulullah dan diterima, nggak rugi dunia dan akhirat. Sampai detik ini masih dikenang lebih dari 1400 tahun. Apa yang dilakukan? Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah, mendampingi Rasulullah SAW. Selama 10 tahun beliau menyaksikan Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik menjadi rujukan umat Nabi Muhammad di dalam hadis. Bagaimana? Beliau menyaksikan dari Rasulullah apa yang nggak disaksikan oleh orang-orang, sehingga beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad banyak hal yang nggak pernah diriwayatkan oleh siapapun, karena beliau melihat langsung, mendampingi Rasulullah. Itu manfaatnya, dan menjadi panutan yang terbaik untuk umat manusia seorang Anas bin Malik. Nggak cuman itu, Anas bin Malik menceritakan keberkahan yang beliau dapati ketika mendampingi Rasul SAW berkat kedua orang tuanya, berkat orang tuanya, ibunya yang menyodorkan Anas kepada Rasul SAW. Beliau bilang, saya ini menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Beliau bilang, dan selama 10 tahun saya tidak pernah melihat cacat sedikit pun pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang ada dari Rasulullah yang saya saksikan selama 10 tahun saya bersama beliau adalah kemuliaan, adalah keindahan, adalah kesempurnaan, adalah akhlak yang mulia. Beliau bilang, saya menjadi pelayan beliau sebagaimana layaknya manusia dan pelayan pasti bikin salah. Saya bikin salah, saya bikin kesalahan yang banyak, tetapi selama 10 tahun saya menjadi pelayan Rasulullah, saya nggak pernah Nabi Muhammad memarahi saya atas kesalahan yang saya lakukan. Boleh jadi orang-orang di sekitar Nabi Muhammad dari keluarganya menegur saya, tapi Nabi Muhammad ketika orang-orang menegur saya, Nabi Muhammad belakan saya, membela saya. Nabi Muhammad bilang, jangan dimarahi. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah bakal terjadi. Kalau belum ditakdirkan, ya bukan salah ini anak, biarkan, jangan dimarahi, kata Rasulullah. Sampai seperti itu. Anas bin Malik, ini akhlak yang mulia, yang sangat berkesan di hatinya Anas bin Malik. Terus Anas bilang, pernah satu kali ada suatu kejadian, katanya Anas. Anas bilang, ada suatu kejadian yang sangat berkesan untuk saya. Apa itu? Satu kali Rasul perintahkan saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan beliau. Nabi bilang, Anas buruan, ini penting sekali, harus segera. Maka saya pergi ke pasar, keluar dari rumah dengan cepat. Saya keluar ke pasar. Di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, katanya Anas, saya melihat teman-teman saya sedang bermain di jalan. Anas bin Malik kan masih anak-anak, 10 tahun. Usia 10 tahun, 11 tahun. Ketika di luar saya lihat teman-teman saya lagi asyik main. Begitu saya lihat mereka asyik main, saya ikut main bersama mereka di jalan. Sehingga saya lupa dengan pesan Rasulullah SAW. Asyik main, Nabi Muhammad nunggu di rumah. Saya lupa main asyik. Tiba-tiba tengah-tengah saya main, saya berasa ada sosok di belakang saya memeluk saya dari belakang dan menutup dengan kedua telapak tangannya kedua mata saya. Ditutup begini dari belakang. Saya terperanjat. Siapa orang yang menutup mata saya dari belakang dan memeluk saya ini? Tetapi ketika saya mencium harumnya, ketika saya merasakan dingin, lembut dan halus kedua tangannya yang menutup saya, menutup mata saya tahu betul ini adalah Rasulullah SAW. Dan kesempatan itu tidak saya sia-siakan, kata Anas bin Malik. Kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Apa yang saya lakukan? Saya tempelkan ini, belakang saya, pundak saya di perut Rasulullah. Kemudian saya gosokkan pundak saya ini di perut Nabi besar Muhammad SAW sambil saya berpura-pura tidak tahu. Saya katakan, siapa ini, lepaskan.
Begitu, tapi saya tahu ini Rasulullah di belakang saya. Saya gosokkan belakang saya di perutnya Rasulullah, ingin mengambil keberkahan. Sampai akhirnya beliau melepaskan saya. Begitu melepaskan, saya terperanjat dan malu melihat Rasulullah. Pasti ini menagih urusan yang beliau perintahkan saya beli di pasar. Nabi bilang, ya Anas, ainal hajah, wahai Anas, mana itu yang saya suruh? Anas bilang, ya Rasulullah, saya lupa, saya asyik bermain. Sekarang juga saya berangkat. Maka Anas langsung berlari. Berlari untuk memenuhi hajat Rasulullah. Baru beberapa langkah Anas berhenti. Beliau bilang, saat itu saya berhenti, saya menoleh untuk melihat ekspresi wajah Rasulullah SAW. Begitu saya melihat wajah beliau, saya dapati hanya senyuman manis yang penuh kasih sayang di wajah Rasulullah kepada saya, kata Anas bin Malik. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Itulah seorang Anas bin Malik. Beliau bilang, ini ketika beliau mendampingi orang-orang saleh, mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dapatin kesempurnaan, bahkan dapat doa dari Nabi Muhammad. Anas bin Malik bilang, saya ini didoakan oleh Nabi Muhammad, banyak sekali doanya Nabi Muhammad bakal saya. Apa itu? Nabi pernah doakan saya, katanya Sayyidina Anas bin Malik bilang, Nabi doakan saya dengan doa yang sangat banyak. Di antara beliau doakan, Nabi doakan saya supaya saya panjang umur, berkah dalam umur saya dan panjang umur saya. Kemudian Nabi doakan saya agar Allah berkahi harta dan rezeki saya. Kemudian Nabi doakan saya supaya saya banyak anak dan keturunan. Kemudian yang keempat, Nabi doakan saya agar saya masuk surga. Anas bin Malik bilang, saya melihat 4 doa ini semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana setelah wafatnya Rasulullah, saya ini dikasih oleh Allah Ta'ala umur panjang, ya, umur panjang. Anas bin Malik kan didoain sama Nabi panjang umur. Saya hidup panjang, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Kawan-kawan saya, para sahabat, satu persatu meninggal dunia. Saya juga kesepian, kata Anas bin Malik. Saya kesepian, sehingga saya berharap kematian, tapi kematian nggak datang-datang. Saya ini hidup sampai saya bosan hidup, kata Anas bin Malik. Didoakan sama Nabi panjang umur, tapi panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Hingga disebutkan Anas bin Malik itu tinggal di Basrah, di Irak. Beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di negeri Basrah, dengan usia lebih kurang 110 tahun. Udah sempurna 100 tahun. Ya, 10 tahun beliau hidup bersama Rasulullah. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, hidup 100 tahun. Totalnya 110 tahun beliau hidup, berkat doanya Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan sehat walafiat. Terus nggak cuma itu, Anas bin Malik bilang, saya didoakan sama Nabi rezeki saya berkah. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, Anas bin Malik bilang, saya ini di Basrah. Basrah itu kota besar. Saya nggak kenal ada orang yang lebih kaya dari saya di Basrah. Saya nggak pernah kenal ada orang yang lebih kaya, lebih sejahtera hidupnya daripada saya. Terus yang menarik adalah, saya punya kebun. Kebun saya ini sama seperti orang-orang yang lain punya kebun. Jenis tanamannya sama, pengairannya sama, cuman bedanya semuanya sama, hanya beda satu. Kalau orang lain panen setahun sekali, saya panen setahun 2 kali. Saya juga nggak paham bagaimana, semuanya sama, cuman itu dia. Ini nggak lain berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Terus Anas bin Malik bilang, terkadang terjadi kemarau panjang, sehingga perkebunan itu terdampak. Orang-orang kena dampaknya. Pegawai-pegawai saya, pekerja-pekerja saya yang bekerja di kebun mengadu kepada saya, ya Anas, ini kita bisa gagal panen kalau nggak ada hujan. Semua udah rusak, orang-orang perkebunan mereka semua rusak karena nggak turun hujan. Tinggal kita sekarang. Mohon engkau doa kepada Allah. Maka Anas bin Malik pergi bawa sejadah, gelar sejadah di kebunnya. Beliau gelar sejadah, beliau sholat 2 rakaat, beliau doa, ya Rabb turunkan hujan. Enggak selesai berdoa, melainkan saat itu juga turun hujan yang deras. Saat itu juga. Begitu turun hujan, Anas bin Malik bilang kepada pekerjanya, coba lihat, ini hujan sampai di mana. Ketika dilihat, itu hujan enggak keluar dari batas kebunnya Anas bin Malik. Masya Allah. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW punya anak keturunan yang banyak dan berkah. Punya anak keturunan banyak. Itu pernah terjadi wabah penyakit, wabah
atau bahasa keren kita ini pandemi. Basra di Irak. Itu yang meninggal dunia dalam beberapa hari itu puluhan ribu orang. Wabah penyakit. Anas bin Malik bilang, saat terjadi wabah penyakit itu, anak-anak saya juga banyak yang meninggal. Anas bin Malik bilang, saya bicara anak kandung, bukan cucu. Anak kandung. Yang meninggal dunia dari anak kandung saya, yang saya kuburkan dengan tangan saya sendiri. Pada saat terjadi wabah penyakit itu, yang saya kubur dari anak kandung saya, nggak bicara cucu, anak kandung. Ya, itu lebih kurang sekitar 80 anak. Itu yang saya kubur dengan tangan saya. Anak kandung, belum bicara cucu. Terus ahli sejarah mencatat, ketika Anas bin Malik meninggal dunia di usia 110 tahun lebih kurang, itu yang mengantar jenazah beliau banyak. Anak kandung beliau yang ngantar jenazah, ini lain cucu, lain sahabat, lain masyarakat. Anak kandung beliau yang mengantar jenazah beliau saat beliau wafat, itu sekitar 120 anak. Ayo, berapa total tuh anaknya Anas bin Malik? 200 anak kandung. Dan ini dicatat di dalam sejarah. Semuanya berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik tahu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Anas bin Malik itu, ya, anak-anaknya itu 198 anak, semuanya laki-laki. Anas bin Malik punya anak perempuan hanya 2 anak perempuan. Mungkin karena beliau suka dengan anak laki sehingga dianugerahkan oleh Allah demikian. Ini semua berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Itu ketiga. Anas bin Malik bilang, ini doa pertama panjang umur Allah kasih, doa kedua rezeki berkah Allah kasih, anak keturunan Allah kasih. Yang keempat saya belum lihat terus terang. Apa itu? Nabi bilang agar Allah masukkan saya ke dalam surga. Masalahnya kalau dia lihat dia nggak bisa cerita sama kita. Tapi insya Allah bakal diberikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Tapi yang ingin kita petik dari sini, beginilah ketika kita mendidik anak-anak kita, kita persembahkan anak-anak kita kepada orang-orang saleh. Anak-anak kita akan tumbuh penuh keberkahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang harus kita ikuti, ini yang harus kita teladani bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab jangan salahkan anak-anak kita kalau kita tidak menghadirkan kepada anak-anak kita teman untuk mereka. Ibunya Anas bin Malik menghadirkan untuk anaknya Rasulullah, sehingga tumbuhlah Anas bin Malik dengan didikan Rasulullah. Kita kalau tidak menghadirkan bakal anak-anak kita orang-orang soleh, maka jangan salahkan anak-anak kita, naudzubillah, narkoba, minuman keras, pergaulan yang tidak baik. Sebab anak-anak kita hidup harus cari teman, harus cari teman. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita untuk berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang menghadiri majelis, yang dekat dengan ulama, dekat dengan guru-guru, dengan para habaib, dengan orang-orang saleh, maka dia akan cari teman yang lain. Naudzubillah, yang narkoba, naudzubillah yang minum-minuman keras, yang pergaulan tidak baik. Jangan salahkan mereka kalau mereka terjerumus. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mendidik mereka dengan didikan yang terbaik? Karena itu, dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini, ayo kita bawa amanat ini, kita tunaikan amanat yang Allah bebankan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita ulama banyak, guru-guru banyak, para habaib banyak, tinggal kita hadir, majelis-majelis banyak. Saya ini kalau lihat di Kalimantan Selatan ini bangga, gembira, ulamanya banyak, guru-gurunya banyak, orang-orang saleh, orang-orang yang istiqamah. Saya katakan dari lubuk hati saya yang paling dalam, begitu saya cinta dengan para ulama yang ada di sini. Ketika saya melihat wajah mereka, ingat Allah, ingat tawadhu, ingat akhlak Nabi Muhammad, ingat cinta, ingat kasih sayang. Tanamkan di hati anak-anak kita kecintaan kepada mereka para ulama, sehingga kita beruntung dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanamkan di hati mereka. Inilah yang ingin kita bawa pulang dari peringatan Maulid yang kita hadiri di pagi hari ini. Insya Allah Allah berikan keberkahan bakal kita sekalian. Semua diijabah oleh Allah, semua harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada diri kita, keluarga kita semuanya agar dibimbing oleh Allah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah taala. Semua yang punya hajat di sini insya Allah diijabah hajatnya oleh Allah, digobul segala harapannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ya rabbal alamin.
alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.